Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diguyur hujan deras dan diperparah luapan air dari Sungai Cipager akibatkan banjir bandang di Cirebon. Libur panjang, Puncak dan sejumlah daerah lainnya dipadati wisatawan. Untuk meminimalisir angka kecelakaan, petugas lakukan tes kelayakan kendaraan dan tes kesehatan awak kendaraan di Terminal Garut. Ya, hujan deras diperparah tingginya debit Sungai Kiriman dari hulu membuat jalan utama penghubung Cirebon Majalengka terendam banjir pada Selasa malam. Ketinggian banjir hingga 60 cm membuat banyak kendaraan bermotor mogok. Selasa malam, jalur penghubung Cirebon Majalengka di Kecamatan Sumber dan Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon terendam banjir. Air banjir pun cukup deras sebab air bersumber dari luapan sejumlah sungai yang meluber dengan ketinggian mencapai 30 hingga 60 cm. Sejumlah kendaraan bermotor pun mogok hingga membuat arus lalu lintas macet seperti di Simpang 4 Talun dan daerah Kelurahan Tuk Modal, air pun menggenang cukup tinggi. Untuk mengatasi arus lalu lintas, petugas diterjunkan ke sejumlah persimpangan yang menjadi simpul kepadatan. Petugas secara berkala mengatur laju kendaraan baik dari kota Cirebon, Majalengka maupun Kuningan. Langsung terjun satu poton untuk bantu pengaturan. Alhamdulillah perjalanan sudah bisa lancar kembali. Emang di perempatan ini tadi sempat banjir kan? Sempat karena kan curah hujan, kita hujan dari sore tadi ditambah maghrib tadi lumayan cukup deras. Kita air dari kiriman dari arah Kuningan ke sawahan itu turun ke sini meluap airnya ke jalan. Selasa dini hari, banjir mulai berangsur surut namun menyisakan sedikit genangan. Sejumlah petugas masih disiagakan untuk mengatur lalu lintas yang cukup padat di masa libur Natal dan Tahun Baru. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Sementara itu, guyuran hujan diperparah luapan air dari Sungai Cipager akibatkan banjir bandang di Cirebon. Arus deras air membuat sebuah gudang supermarket jebol, puluhan kardus makanan hanyut terbawa arus. Tinggi, sekitar 1 meter lebih. Warga alami panik saat banjir bandang menerjang Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon Selasa petang. Air setinggi 1 meter meluncur deras melintasi kawasan permukiman. Banjir kiriman dari wilayah hulu Kabupaten Kuningan akibatkan gudang sebuah supermarket jebol. Puluhan kardus makanan ringan hanyut terbawa arus sungai tak jauh dari area gudang. Sejumlah warga mengumpulkan barang dari gudang yang hanyut melintasi sungai. Banjir yang menerjang 4 kecamatan yakni Sumber, Plumbon, Weru, dan Tengah Tani disebabkan meluapnya sejumlah sungai. Intensitas hujan tinggi diperparah derasnya kiriman dari hulu membuat sungai tak lagi mampu menampung debit air. Mungkin beberapa hari kemarin gede banget tuh, cuma hari ini hujan deras cuma nggak lama. Nggak kayak sebelumnya. Kalau misalkan sebelumnya mah hujan deras ya aman-aman aja kalau di sini aja ya, tidak ada limpahan. Ini kan masalahnya limpahannya itu, Mas. Berarti ini luapan Sungai Cipager ya, Pak? Cipager ya, Pak. Cipager. Pemerintah desa imbau warga mengungsi setelah debit air Sungai Cipager naik. Sebagian warga telah mengungsi ke gor desa. Kalau rata-rata 70 kakak dari 50 berarti 350 kali 3 aja berarti sekitar hampir 1000-an. 1000 warga kami yang terdampak. Terdapat 5 kompleks perumahan di desa Dawuan yang terendam banjir dengan ketinggian mencapai 120 cm. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Mengantisipasi hal yang tidak diinginkan selama musim Nataru, Polres dan Dishub Kabupaten Garut melakukan cek kelayakan armada dan tes kesehatan awak kendaraan. Tingginya
hilir mudik masyarakat selama musim libur Natal dan Tahun Baru cenderung membuat angka kecelakaan meningkat. Untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan di jalanan, Polres Garut dan Dishub Garut melakukan pemeriksaan kelayakan angkutan dan awak kendaraan. Setiap kendaraan atau armada angkutan umum seperti bus yang masuk ke terminal Garut tidak luput dari pemeriksaan petugas. Pengecekan dilakukan mulai dari kondisi ban, rem, lampu, dan kelengkapan surat-suratnya. Sementara itu, petugas juga melakukan tes kondisi kesehatan awak kendaraan. Pemeriksaan meliputi tes kesehatan dan pemeriksaan urin untuk pastikan tidak ada yang menggunakan obat atau narkoba. Nah, kita tadi mengecek yang pertama bagaimana kesiapan baik fisik maupun mental dari driver maupun cadangannya. Kemudian kita juga mengecek kendaraannya itu sendiri. Jadi kita harapkan kalau semua sudah layak jalan semua, baik itu driver maupun kendaraannya, kita berdoa di jalan bisa aman selamat. Pemeriksaan ini akan terus dilakukan selama periode Nataru agar para penumpang merasa nyaman dalam perjalanannya. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Kapolri memimpin apel kebangsaan di Kompleks Makam Sunan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. 10.000 banser dilepas untuk turut serta menjaga keberagaman sekaligus membantu pengamanan Natal dan Tahun Baru. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo langsung memimpin apel kebangsaan Gerakan Pemuda Ansor di Kompleks Makam Sunan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Selasa siang. Dihadiri 10.000 lebih barisan serbaguna atau banser. Apel ini juga dilakukan untuk melepas anggota banser dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru. Anggota banser akan ditempatkan di pos pengamanan maupun pelayanan kepolisian di gereja maupun jalur arteri. Kapolri mengapresiasi ansor dan banser yang menjadi simbol keberagaman Indonesia. Orang nomor 1 di tubuh Korps Bayangkara tersebut mengajak Ansor untuk menjaga stabilitas keamanan negara dari pengaruh paham radikalisme, intoleran hingga provokasi agama yang dapat memecah persatuan bangsa. Ada 10.000 kader Banser yang diterjunkan untuk pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Namun ini menunjukkan komitmen dari rekan-rekan, komitmen untuk terus menjaga persatuan, untuk terus menjaga dan memperkokoh peran Banser dalam berbagai macam elemen strategis yang penting, dan kali ini adalah elemen dalam melaksanakan operasi pelayanan kemanusiaan Nataru, serta senantiasa rekan-rekan terus menjaga keamanan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena jumlah total di Indonesia di semua daerah itu sama, membuka posko-posko. Nah, kemudian dan posisi kita itu hanya membantu Polri, TNI jika dibutuhkan. Jadi bukan pada baris paling depan. Dan ini adalah kegiatan tahunan. Kemudian yang kedua, soal bagaimana kerjasamanya, tentu nanti bisa buka posko bersama. Kemudian apapun yang dibutuhkan, misalnya memandu orang tua yang sedang menuju ke gereja, nah kita bantu. Dalam kegiatan ini, Kapolri juga memberikan penghormatan kepada almarhum Rianto, kader Banser, yang gugur saat menyelamatkan jemaat Nasrani dalam peristiwa bom Natal 2000 silam di Mojokerto, Jawa Timur. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026, lonjakan penumpang kereta api di Stasiun Karawang sudah mulai terlihat. Mayoritas penumpang berangkat dari Stasiun Karawang untuk menuju Jawa Tengah. Jelang hari Natal, suasana di Stasiun Karawang terlihat padat. Ratusan penumpang ini memilih berangkat menggunakan kereta api jarak jauh untuk menuju sejumlah tujuan seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kebanyakan para penumpang ini memanfaatkan periode Natal dan Tahun Baru untuk berlibur bersama keluarga. Sejumlah penumpang memilih menggunakan kereta api karena merasa aman, nyaman, dan tepat waktu. Selain itu, perjalanan dengan kereta api juga memberikan pengalaman tersendiri, terutama bagi penumpang yang ingin menikmati perjalanan tanpa harus melewati kemacetan.
Ini Bu, Mau liburan liburan hari Natal dan Tahun Baru ya, ya. Natal tahun baru Kemana Bu? ke Kebumen. Kebumen bersama keluarga Bu ya. Ya, sama keluarga. Kenapa Ibu memilih kereta api ini Bu naik? Lebih cepat, aman. Aman ya. Petugas memprediksi jumlah penumpang kereta akan terus meningkat hingga akhir tahun. Pihak KAI pun mengimbau penumpang untuk datang lebih awal ke stasiun agar tak ketinggalan kereta. Akli Yusuf melaporkan dari Karawang. Nah, libur panjang kali ini saya ajak Anda ke Pantai Batu Karas di Pangandaran. Pantai ini punya pemandangan matahari terbit yang sangat cantik, sekaligus tempat ini nyaman untuk berolahraga pagi. Bangun jam 5 pagi, sengaja masih gelap seperti ini udah pergi ya. Jam 5 lebih 10 menit kita akan sama-sama ayo ke Pantai Batu Karas di Pangandaran, Jawa Barat untuk menikmati pemandangan matahari terbit. Yuk. Ya, saya sengaja datang sehari sebelumnya ke lokasi sekitar Pantai Batu Karas yang tepatnya di Desa Batu Karas, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Kemudian saya mencari penginapan yang tidak jauh dari pantai agar memudahkan saya berangkat di pagi-pagi yang masih gelap ini. Saya sudah sampai di Pantai Batu Karas dan langit udah mulai terlihat biru muda dengan paduan warna orange sedikit. Nah, untuk menikmati pagi hari ini sambil menunggu terang benderang ya, kita akan rekam pemandangan langit sambil, karena dingin kayaknya sambil minum minuman hangat kali ya. Yuk. Rasanya pas nih posisi saya di sini nih. Saya atur dulu ya kamera di handphone saya untuk merekam pergerakan matahari terbit. Suasananya nyaman sekali nih. Udaranya juga seger banget. Minum kopi hangat, enak nih. Seiring dengan berjalannya waktu, terlihat gradasi warna merah yang memenuhi langit dan pertanda surya mulai terbit. Wah, cantik sekali pemandangannya. Sekitar pukul 6 pagi, langit sudah mulai tampak cerah dengan paduan warna biru muda dan awan putih. Sudah mulai tampak juga sejumlah kepiting kecil keluar di tepian pantai. Dan sejumlah warga pun sudah tampak beraktivitas di pinggir pantai yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia ini. Wah, cakep nih hasilnya. Langit udah terang gini, kayaknya enak kali ya kita langsung jogging-jogging di sekitar pantai sini. Oke, saya bersiap dulu ya. Sepatu lari sudah dipakai, saatnya pemanasan dulu. Sepertinya sudah cukup pemanasan saya. Yuk kita mulai keliling sekitar Pantai Batu Karas. Lari sambil menikmati ombak jadi pengalaman yang menyenangkan buat saya. Eits, tapi tidak hanya di tepi pantainya saja. Saya juga menyusuri kawasan pinggir Pantai Batu Karas. Di sekitaran perhotelan dan rumah warga ini, kawasannya juga masih asri. Udaranya segar dengan masih riuh suara burung pagi-pagi seperti ini. Masuk jam 7 pagi, tampak warga lokal maupun para wisatawan datang ke Pantai Batu Karas ini untuk menikmati pagi sambil berselancar. Inilah cara saya untuk menikmati keindahan dari Pantai Batu Karas. Pagi-pagi banget datang ya, kita lihat matahari terbit yang cantik, dilanjut olahraga dengan udara yang masih sejuk banget dan ada suara deburan ombak nih sambil lari. Asik banget di sini. Cobain ya pagi-pagi ke sini. Afrin Meriana, Adam Fariski melaporkan dari Pangandaran, Jawa Barat.
Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Jawa Barat hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.